Oke, teman-teman bisa buka SAP Easy Access-nya, terus klik yang accounting, terus pilih financial accounting, accounts payable, terus klik yang dokumen entry, lalu teman-teman pilih yang invoice atau yang tiketnya itu FB60. Nanti akan muncul tampilan enter vendor invoice company cost 1000. Nah, di sini di bagian vendornya, teman-teman masukin 1921. Terus untuk invoice date-nya itu di tanggal pertama di awal tahun ini. Berarti tanggal 1 Januari 2025. Nah, untuk posting date-nya juga sama. Tanggal 1 Januari 2025. Terus di bagian amount-nya, teman-teman isi 6.000. Untuk teksnya diganti 0i atau yang 0%. Nah, kalau misalnya muncul warning, nggak apa-apa, di-enter aja sampai warningnya itu hilang. Nah, kalau udah di bagian referensinya, kita masukin 100, 100 kode kelas, sama nama urut masing-masing. Terus terakhir kita isi teksnya. Teksnya itu insurance premium W60. Nah, kalau udah, pastiin udah sama semua. Nah, sekarang kita isi di bagian bawah, di line item information-nya. Nah, di baris pertama, di GL account-nya, teman-teman tulis 4660003 kali. Di sini, 46660. 6-nya 2 kali aja. Terus di bagian ini pilih debit, amount-nya itu 6.000. Terus untuk teksnya itu yang 0i, terus cost center-nya masukin CC, strip, kode kelas, nomor urut masing-masing. Nah, ini pastiin semuanya udah keisi sama angkanya. Terus kalau udah kita bisa enter satu kali. Nah, kalau misalnya muncul warning, nggak apa-apa, di-enter lagi sampai warningnya hilang, terus sampai lampunya ini udah balance warna hijau. Nah, kalau udah, ini kita mau posting, tapi sebelum kita posting, kita harus cek dulu nih jurnalnya. Caranya, teman-teman bisa ke Simulate. Nah, terus nanti akan muncul di sini jurnalnya itu Global Insurance pada Insurance sebesar 6.000. Nah, ini nanti akun insurance ini akan kita balik di pas berikutnya, si insurance expense ini. Oke, kalau misalnya udah aman, teman-teman bisa langsung slice end aja. Sorry, sebelum di slice end, di posting dulu. Nah, nanti akan muncul nomor dokumen. Nah, ini teman-teman bisa catat, terus nanti dimasukkan ke assignment. Kalau misalnya udah, baru bisa kita slice end. Oke, ini teman-teman bisa close HP-nya, terus buka yang general ledger. Nah, nanti di sini teman-teman pilih periodic processing, terus buka yang manual accruals. Nah, terus teman-teman pilih yang paling atas, yang create accrual object, atau yang tiketnya itu ACAC 301. Nah, ini diklik 2 kali aja. Nanti akan muncul tampilan create accrual object. Nah, di sini company code-nya kita isi 1000. Terus accrual object-nya itu masukin yang ini, yang Z Insurance, diklik 2 kali. Terus untuk teksnya, teman-teman ketik accruals for insurance contribution. Terus spasi, masukin kode kelas sama nomor urut masing-masing. Nah, pastiin udah sama tulisannya, nggak typo. Terus kalau misalnya udah,
person responsible-nya kita masukin username kita yang 31 AC 10 W strip nomor masing-masing. Ini yang kalau misalnya teman-teman gak yakin bisa buka di Excel terus langsung di copy paste aja. Terus kalau misalnya udah start of life-nya teman-teman tulis 1 Januari 2025. Terus end of life-nya itu 31 Desember 2025. Nah, kalau yang bagian atas udah, sekarang kita mau isi yang bagian bawah di tab item data. Nah, ini kan masih kosong ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik yang ada gambar kertas ini. Nanti akan muncul barisnya di sini. Terus yang di bagian accrual type-nya, di sini ada kotak kecil, teman-teman klik. Terus pilih yang insura. Diklik 2 kali. Terus di bagian sebelahnya juga sama. Diklik yang kotak kecil. Terus teman-teman pilih yang loga atau local JP. Nah, terus di bagian amount-nya di sini itu masukin 6.000. Terus yang currency-nya itu euro. Bisa diklik lagi kotak kecilnya. Terus pilih euro. Terus kalau misalnya udah, kita cuma isi 4 kolom. Terus sekarang teman-teman pindah ke tab account ini yang sebelah yang paling kanan. Nah, di sini kita cuma mau ngisi cost center aja, yaitu CC strip kode kelas nomor urut masing-masing. Pakai strip terus tulis nomor urut masing-masing ya, teman-teman. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik accrual object yang ada di pojok kiri atas. Diklik 1 kali, terus nanti pilih yang check and simulate change. Diklik 1 kali. Nah, terus di sini pastiin key date for accruals-nya itu tanggal 1 Januari 2025. Terus yang ke checklist itu yang period from key date. Nah, kalau udah ini kita nggak ubah apa-apa, langsung di checklist aja. Nah, nanti pastiin ada 3 message yang lampunya hijau semua. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman langsung checklist aja warna hijau di pojok kiri ini. Nah, nanti kalau kita lihat di bagian bawah, di sini tuh akan kelihatan apa namanya ini? Amount yang kita bayar buat asuransi. Jadi tiap bulan itu kita bayar 500 euro. Nah, terus kalau misalnya udah, teman-teman klik save, tapi cara save-nya itu teman-teman klik yang tadi accrual object, terus pilih save. Terus ini pastiin kayak tadi, dia tuh 1 Januari 2025. Terus yang dicek itu yang period from key date. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa langsung checklist yang warna hijau ini ya. Nanti akan muncul message text-nya itu ada 2. Dan dua-duanya itu lampunya hijau. Nah, kalau udah baru kita bisa checklist warna hijau di sini. Nah, oke, kalau misalnya udah ke checklist, berarti udah kesimpan. Dan sekarang kita mau lihat jurnalnya. Nah, ini teman-teman bisa ke bagian posting, terus diklik 2 kali yang amount postnya nih, yang 6.000. Nanti kita akan langsung ditampilin jurnalnya itu accrued income pada insurance. Nah, jadi kenapa jurnalnya kayak gini? Karena kita itu nggak boleh ngakuin expense di awal, karena kita belum menikmati manfaatnya. Nah, makanya dibalik. Insurance jadi di minusin di kredit. Nah, terus sekarang teman-teman ke bagian environment di atas. Nah, terus pilih yang dokumen environment. Terus pilih yang original dokumen. Nah, terus nanti di sini kelihatan nih akunnya itu Insura, nominalnya 6.000. Terus kalau misalnya di sini di bagian accrual object number-nya, ini kan ada banyak nomor ini. Nah, ini teman-teman bisa foto atau catat atau screenshot, pokoknya nanti disimpan. Nanti ini dikumpulin di assignment. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung size N aja.
Oke, teman-teman bisa close si general ledger-nya. Bukan, periode processing-nya di close. Terus buka yang information system. Terus teman-teman pilih general ledger reports. Nah, terus klik yang documents. Nah, ini klik yang general. Terus buka yang compact document journal. Terus teman-teman pilih yang bawah, yang SAP minimal varian. Ini diklik 2 kali. Terus nanti kita akan ditampilin tampilan compact document journal. Nah, di sini teman-teman tulis company code-nya itu 1000. Terus untuk di bagian posting date-nya itu masukin tanggal 1 Januari 2025. Terus tu-nya itu tanggal hari ini, berarti tanggal 19 Juni 2025. Terus kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik yang dynamic selection atau yang kayak lampu ini, ada merah, hijau, biru, ini diklik 1 kali. Terus di bagian username-nya, kita masukin username kita yang tadi di depan waktu login. 31 AC 10 W strip 60. Nah, ini tuh gunanya supaya nanti yang ditampilin tuh yang di akun kita aja. Kalau misalnya kita nggak isi username-nya, nanti tuh munculnya tuh banyak banget semua akun-akun yang ada. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa execute. Nah, di sini nanti akan muncul yang punya kita di compact journal dokumennya. Terus kalau misalnya udah, kita bisa langsung selesaiin aja, karena ini sampai sini udah aman. Di sini kita bisa close bagian dokumennya, terus teman-teman buka yang balance sheet atau profit and loss statement atau cash flow. Nah, terus teman-teman buka yang general, terus pilih actual or actual comparison, terus klik yang periodic actual atau actual comparison. Nah, nanti di bagian sini kita isi, oh ya, company code-nya itu 1000. Terus fiskal annualnya ini INT, fiskal jaringnya itu 2025, terus periodenya itu bulan kemarin, berarti bulan 5. Terus kalau misalnya udah, teman-teman langsung execute. Nah, setelah di-execute, itu akan muncul tampilan execute drill down report periodic actual or actual comparison. Nah, di sini tuh fiskalnya 2025 dengan 2024 sebagai pembanding. Nah, ini kalau misalnya kita klik kanan yang commercial balance sheet-nya, terus klik yang expense sub tree, ini nanti akan ke drill down semua list yang ada di laporan keuangan. Nah, ini kalau misalnya angkanya beda, itu nggak apa-apa, karena angka-angka di sini tuh merupakan akumulasi dari exercise yang pertama sampai exercise yang sekarang ini lagi kita lakuin. Jadi kalau misalnya sempat ada kesalahan atau sempat ada error, itu nggak apa-apa kalau angkanya beda. Kalau misalnya udah sampai sini, sekarang teman-teman bisa langsung slice end aja.